Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jamil Ridho Bramanta dari program studi komunikasi digital dan media. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 hal yang harus dihindari untuk meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, mari kita simak. Nah, sebelum itu, apa sih produktif? Sebenarnya sederhana. Produktif adalah bagaimana kita efektif dan efisien dalam mengerjakan sesuatu. Efisien di sini artinya bagaimana kita mengerjakan sesuatu dan usaha yang sedikit mungkin. Sedangkan efektif yaitu menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi maksudnya adalah kita menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang kita inginkan dengan waktu dan usaha yang sedikit mungkin. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anuradha 2009, produktif merupakan adanya hasil yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih baik dengan porsi usaha yang sama. Kemudian menurut Sinungang 1997, produktif merupakan jumlah output yang dihasilkan seseorang secara utuh dalam satuan waktu kerja. Nah, 3 hal apa aja sih yang harus kita hindari untuk meningkatkan produktivitas? Mari kita bahas. Mungkin karena banyak tugas yang kita kerjakan, kita memutuskan untuk mengerjakan beberapa tugas secara bergantian atau bahkan bersamaan. Masalahnya adalah setiap tugas yang kita kerjakan pasti memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda. Bahkan bisa jadi tugas-tugas yang kita kerjakan itu menuntut kita menggunakan kemampuan yang berbeda. Yang satu harus mikir secara analitis, dan yang satu kita harus kreatif. Nah, kalau kita mengerjakan 2 atau lebih tugas tersebut secara berganti-ganti, setiap kita ganti mengerjakan tugas satu ke tugas yang lain, otak kita harus beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan tugas yang baru. Hasilnya, kita menjadi lama dan mengerjakan tugas. Dan gak cuma itu, apa yang kita kerjakan hasilnya juga tidak maksimal. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kapan kita mulai? Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Mungkin kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita tidak ada rencana dahulu. Padahal rencana itu gak cuma bisa mengarahkan kita dalam melakukan tugas-tugas, tapi juga membantu kita untuk lebih fokus mengerjakan tugas tersebut. Ini dapat dijelaskan dengan Zeigarnik Effect, yaitu fenomena di mana seseorang cenderung untuk mengingat tugas-tugas yang belum diselesaikan. Jadi, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita malah kepikiran oleh tugas yang belum selesai. Akhirnya tidak konsen, yang menyebabkan kualitasnya menurun dan bisa jadi waktu penyelesaiannya lebih lama. Terkadang walaupun kita sudah berniat mengerjakan suatu hal dan sudah sampai membuat rencana, karena hal yang mendistraksi itu kelihatannya cuma sebentar, padahal muncul lagi dan lagi, bahkan ada kemungkinan kita akan kelewatan. Masalahnya, terkadang kita secara tidak disengaja dan tanpa disadari, kita membiarkan diri kita terdistraksi. Ketika kita ingin mengerjakan tugas, kita membiarkan saja HP kita di dekat kita. Padahal kita semua tahu HP itu distraktor. Kita tahu sebaiknya kita tidak terdistraksi, tetapi tidak menyiapkan untuk itu. Bagaimana cara menjadi produktif? Nah, di sini ada beberapa langkah agar kita bisa mengatasi masalah tersebut. Tentukan tujuan secara spesifik, tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana memulainya.
Fungsi utama memiliki tujuan adalah agar tidak tersesat dalam mencapai tujuan. Produktif itu dimulai ketika kita memiliki rencana, karena efektivitas pasti terganggu jika kita tidak memiliki rencana. Buatlah rencana di mana kita bisa tahu dengan jelas kapan dan di mana kita harus melakukan apa. Dengan rencana yang spesifik dapat membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jangan membuat rencana yang terlalu padat dan melebihi kapasitas diri kita sendiri. Dengan cara mengidentifikasi apa saja yang membuat kita terdistraksi, hindari itu sebisa mungkin. Kita perlu membuat diri kita agar tidak mudah terdistraksi dengan cara istirahat. Produktif apapun kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena terkadang ketika kita terdistraksi karena sudah lelah dan terlalu lama mengerjakan tugas. Karena di waktu istirahat kita dapat melakukan kegiatan yang mungkin menjadi distraksi kita pada saat kita mengerjakan tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.